Lanjut soal nomor 7. Misalkan X terdistribusi normal dengan min atau nilai rata-rata sama dengan min 1 dan simpangan baku sama dengan 1. Tentukan A, P, X lebih besar dari 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini kita butuh rumus, yaitu yang ini, Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata atau min dibagi simpangan baku atau sigma. Nah, sehingga diperoleh P, ini P dikali X min atau X dikurang nilai rata-rata dibagi simpangan baku lebih besar dari 0. 0 ini adalah nilai dari X, jadi diketahui X itu sama dengan 0. Kemudian nilai rata-ratanya itu atau min-nya itu sama dengan min 1. Dan simpangan bakunya sama dengan 1. Jadi P buka kurung Z lebih besar dari, masukkan rumus Z itu ke sini, yaitu 0 dikurang min 1 per 1 adalah 1. Jadi P buka kurung Z lebih besar dari hasil dari Z yang udah kita cari, yaitu ini adalah 1. Nah, P Z lebih besar dari 1 itu sama dengan 1 dikurang P ketika Z lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai peluang dari Z lebih kecil sama dengan 1, kita bisa melihat dari tabel distribusi, yaitu, nah kita mau cari ketika Z lebih kecil sama dengan 1. Kita lihat pada tabel. Jadi kita harus bisa baca tabel. Tadi ketika Z-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini itu nilai Z-nya itu adalah ini. Nah, tadi kan Z-nya lebih kecil sama dengan 1. 1 pas, berarti dia ada di sini kan? Di 1. 1,0 ada di sini. Nah, 1,0 atau 1 berarti nilainya adalah ini. Nah, ini sebagai yang ini 0 sampai horizontal ke samping itu merupakan angka yang ada di depan untuk melanjutkan angka yang ada di tengah-tengah ini. Nah, misalnya ini kan 1 kan, kita mau cari Z lebih kecil sama dengan 1. Nah, nilainya adalah 0,8413. Nah, gitu cara baca tabel distribusi Z ini. Jadi kita punya Z lebih kecil sama dengan 1, nilainya adalah 0,8413. Kita lihat apakah sama 0,8413. Nah, sama 0,8413. Nah, tinggal dikurangkan aja. 1 dikurang 0,8413 nilainya adalah 0,1587. Nah, yang paling penting adalah harus bisa membaca tabel distribusi. Nah, untuk yang B,
nilai peluang pada rentang 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Nah, tetap pakai rumus yang tadi. Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata dibagi simpangan bakunya. Nah, kita masukkan P lebih kecil dari 0, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Nah, kita cari nilai masing-masing Z pada rentang 0 dan rentang 1. Nah, nilai Z pada rentang 0 berarti X-nya adalah 0 karena yang dicari pada rentang 0. Kemudian nilai rata-ratanya tadi sudah diketahui di soal adalah min 1, berarti 0 dikurang min 1 dibagi 1, simpangan bakunya juga sudah diketahui di soal. Berarti 0 dikurang min 1 per 1 hasilnya 1, lebih kecil dari Z, lebih kecil dari, nah selanjutnya kita cari nilai Z pada rentang dia 1. Berarti disubstitusikan ke rumus Z yaitu X dikurang nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Karena ini rentang kita mencari Z pada rentang 1 berarti X-nya sama dengan 1. Berarti 1 dikurang nilai rata-ratanya diketahui di soal min 1 dibagi 1. Jadi hasilnya 1 plus 1 dibagi 1 atau 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, 1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 itu berarti si Z lebih kecil dari 2 ini menjadi pengurang pada Z lebih kecil dari 1. Nah, kita cari lagi di tabel. Tadi kan kita udah nyari di tabel yang Z lebih kecil dari 1 itu 0,8413. Nah, sekarang kita mau cari yang dia Z-nya lebih kecil dari 2. Coba kita cari. Nah, lebih kecil dari 2 berarti dia di sini pas 2,0 ini. Berarti nilainya adalah 0,9772. Kita kembali ke soal 0,9772. 0,9772. Nah, pas. Nah, kalau misalnya nilainya udah dapat dari tabel, tinggal dikurangkan 0,9772 dikurang 0,8413 adalah 0,1359. Lanjut untuk soal yang C. Soal yang C sama caranya. Rentangnya aja yang berbeda. Ini min 1,5 sampai 2,5. Nah, berarti yang kita mau cari itu nilai Z-nya pada rentang min 1,5 dan nilai Z pada rentang 2,5. Nah, pada rentang min 1,5 kita mau cari Z-nya, berarti X-nya min 1,5 dikurangkan nilai rata-ratanya diketahui di soal min 1 dan nilai simpangan bakunya juga diketahui 1. Sehingga min 1,5 ditambah 1 hasilnya adalah minus 0,5 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari, selanjutnya kita mau cari nilai Z pada rentang 2,5 atau X-nya 2,5. Berarti Z sama dengan X atau 2,5 dikurangi nilai rata-ratanya min 1 dibagikan dengan 1. Sehingga 2,5 kurang
kurang 1 berarti positif. 2,5 plus 1 dibagi 1 adalah 3,5. 3,5. Sama caranya, ini rentangnya, kemudian Z lebih kecil dari 3,5 atau yang terbesar menjadi pengurang dari rentang yang paling terkecil. Berarti di sini Z lebih kecil dari 3,5 dikurang Z lebih kecil dari minus 0,5. Nah, karena di tabel distribusi itu nilai dari 3,5 itu nggak ada nilainya, berarti dijadiin 1 dikurang nilai 0,5 pada tabel, nanti bisa kalian cari sendiri, tadi udah diajari caranya, itu hasilnya 0,3085. Nah, tinggal dikurangkan 1 dikurang 0,3085 sama dengan 0,6915. Oke, dilanjut soal yang D. Yang D itu ditanyakan X-nya lebih besar dari 1,5. Berarti gampang aja. Kalau misalnya 1,5, caranya tinggal seperti ini. B, Z lebih besar dari nilai Z pada rentang 1,5. Nah, kita mau cari nilai Z pada rentang 1,5, berarti X-nya sama dengan 1,5. Nah, X-nya sama dengan 1,5. 1,5 dikurangi nilai rata-ratanya min 1 dibagikan dengan simpangan bakunya 1. Sehingga didapatkan hasilnya 1,5 dikurang min 1 dibagi 1, hasilnya 2,5. Z 2,5. 2,5 sama dengan 1 dikurang P dikali Z lebih kecil sama dengan 2,5. Nah, ini Z lebih kecil sama dengan 2,5. Kalian juga bisa nyari dari tabel. Nanti dapatnya 0,9938. Nah, tinggal dikurangkan aja. 1 dikurang 0,9938 hasilnya 0,0062. Nah, itu untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 8. Suatu mesin minuman diatur sedemikian rupa sehingga mengeluarkan rata-rata 200 ml per cangkir. Bila isi minuman ini berdistribusi normal dengan simpangan baku 15 ml, yang ditanya berapakah peluang suatu cangkir yang akan berisi lebih dari 224 ml. Nah, kita mau cari dulu. Di soal sudah diketahui rata-rata atau minnya itu nilainya sebesar 200. Kemudian diketahui lagi simpangan bakunya 15 ml. Dan yang mau dicari itu adalah nilai ketika X-nya lebih besar sama dengan 224. Nah, rumusnya sama kayak tadi. PX lebih besar dari 224 sama dengan P dikali P kali Z lebih besar dari nilai Z pada rentang 224. Kita cari nilai Z-nya. Berarti ini rumusnya, masukkan X-nya adalah 224. X-nya 224, terus rata-ratanya 200 dibagi 15, hasilnya adalah 1,6. Berarti P di mana Z lebih besar dari 1,6. PZ lebih besar dari 1,6 sama dengan 1 dikurang P Z lebih kecil sama dengan 1,6. Nah, yang mau dicari dari tabel itu adalah nilai Z-nya ketika 1,6 itu berapa. Nanti kalian bisa cari. Atau kita coba cari 1,6
0,9452. 0,9452. Nah, ini nilai Z-nya 1,6 berarti ada di sini. Karena dia 1,6 aja, nggak ada 1,61 atau 1,62, maka dia di 1,6 ini, 0,9452. Kecuali kalau misalnya dia ada ekornya di belakang, atau maksudnya 1,61, baru dia pakai yang ini 1,61, berarti dia pakai yang ini. Nah, gitu untuk membaca tabelnya. Nilainya apakah sama 0,9452, 0,94. Nah, pas 0,9452. Nah, tinggal dikurang aja, 1 dikurang 0,9452 sama dengan 0,0548. Lanjut yang B, berapa peluang suatu cangkir berisi antara 191 dan 209 ml? Nah, untuk ini tadi udah ada juga di soal sebelumnya, sama aja. Berarti ini P lebih pada rentang 191 lebih kecil dari X lebih kecil dari 209 sama dengan P dimana kita mau cari, bentar. Kita mau cari nilai Z dari si rentang 191 ini. Kita masukkan, berarti rumus Z ini tetap sama. X-nya 191, nilai rata-ratanya 200, dan simpangan bakunya sama dengan 15. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu minus 0,6. Berarti minus 0,6 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari, selanjutnya kita mau cari nilai Z dari rentang nilai rentangnya atau nilai X-nya 209. Berarti nilai Z-nya sama dengan 209 dikurang 200 dibagi 15, yaitu hasilnya 0,6. Nah, sama kayak tadi, yang menjadi pengurang itu yang nilainya lebih besar yaitu 0,6, berarti PZ lebih kecil dari 0,6 dikurang PZ lebih kecil dari minus 0,6. Nah, untuk rentangnya, untuk mencari nilai pada tabel, kalian udah bisa cari sendiri. Nilai dari 0,6 sama minus 0,6 kalian nanti bisa lihat di tabel. Didapatkan dari tabel itu 0,7257 untuk rentang 0,6, dan minus 0,6 hasilnya pada tabel adalah 0,2743. Sehingga hasil dari pengurangannya adalah sebagai berikut, 0,4514. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 9. Seorang sarjana peneliti dari ITERA melaporkan bahwa tikus akan berumur rata-rata 40 bulan bila makanannya dibatasi secara ketat dan kemudian diperkaya dengan vitamin dan protein. Misalkan umur seperti itu berdistribusi normal dengan simpangan baku 4 bulan, tentukan peluang bahwa seekor tikus akan tetap hidup yang A lebih dari 32 bulan. Nah, jadi dia lebih dari 32 bulan yang mau kita cari. Berarti karena dia lebih dari 32 bulan, berarti X lebih besar dari 32
sama dengan P dikali Z lebih besar dari, kita mau cari nilai Z pada rentang 32. Nah, masukkan rumusnya. Berarti X itu adalah rentangnya atau 32 dikurangi nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu didapat dari sini. Bentar. Dari sini. Dari soal. Berumur rata-rata 40 bulan. Dan simpangan bakunya adalah 4. Rata-rata 40, simpangan baku 4. Kita lanjut. Nilai rata-ratanya 40, simpangan bakunya 4. Berarti 32 dikurang 40 itu minus 8 dibagi 4, hasilnya min 2. Jadi PZ lebih besar dari min 2 sama dengan 1 dikurang P, di mana Z lebih kecil sama dengan minus 2. Nah, mencari nilai Z lebih kecil sama dengan minus 2 bisa dicari di tabel, nanti kalian dapat 0,0228. Tinggal dikurangkan aja. 1 dikurang 0,0228 sama dengan 0,9772. Nah, untuk yang B, yang ditanyakan itu kurang dari 28 bulan, berarti P ketika X-nya lebih kecil dari 28. Berarti P di mana Z lebih kecil dari rentang 28. Kita mau cari nilai Z ketika X-nya sama dengan 28. Berarti nilai Z itu X dikurang ini tetap sama ya. Berarti X-nya 28, rata-ratanya 40, simpangan bakunya 4. Nah, didapatkanlah hasilnya minus 3. Berarti Z lebih kecil dari minus 3. Nah, ini kalian bisa nanti cari dari tabel, hasilnya 0,0013. Nah, dilanjutkan untuk yang terakhir, yang C. Yang C adalah antara 37 dan 49 bulan. Berarti dia P 37 lebih kecil dari X lebih kecil dari 49. Berarti P, kita mau cari nilai Z dari nilai Z pada X sama dengan 37, berarti 37 dikurangi 40 dibagi 4, hasilnya minus 0,75, lebih kecil dari Z, lebih kecil dari, selanjutnya kita mau cari nilai Z pada X 49, berarti 49 dikurang 40 dibagi 4, ini tetap rumusnya, rumus Z, sama dengan 2,25. Selanjutnya, nilai Z yang lebih besar dikurangkan dengan nilai Z yang lebih kecil, berarti P Z lebih kecil dari 2,25. 2,25 dikurangi nilai P Z lebih kecil dari minus 0,75. Nah, nilai Z ini didapat dari tabel, yaitu 0,9878 untuk nilai Z 2,25. Nanti kalian lihat di tabel. Dan untuk 0,75 minus 0,75 itu hasilnya 0,2266 ada tabel.
Dikurangkan, didapatlah hasilnya sama dengan 0,7612. Nah, untuk materi di minggu 14 cukup sampai sini. Ini ada 9 soal. Nanti kalian bisa ulang lagi. Dan kalau misalnya ada yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup atau lewat PC juga nggak apa-apa. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum kalian mengadakan atau mengikuti UAS Matdas 2 Matdas semester 2. Kakak minta maaf kalau misalnya selama 1 semester ini ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau masih banyak kesalahan dalam mengajar. Kakak minta maaf. Kedepannya kita bisa sama-sama menjadi lebih baik lagi. Terima kasih buat pertemuan 1 semesternya. Semangat buat kalian yang akan mengadakan UAS Matdas semester 2 ini. Semoga hasilnya mendapatkan hasil yang terbaik, dan jangan lupa sebelum ujian berdoa dan belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.